Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kelompok kami, yaitu kelompok 4. Pada kesempatan ini, di sini kita akan belajar mengenai bilangan bulat. Video ini kami buat sebagai tugas dari dosen pengampu kami, yaitu yang terhormat Ibu Nurkia Mahamid SPD MPD, yang disusun oleh Hamriani dan Sri Wahyuni Agustina. Kami dari Prodi Pendidikan Matematika semester 2. Materi yang akan kami bahas yaitu sifat dasar bilangan bulat. Pertama, sifat tertutup, sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat distributif, unsur identitas penjumlahan dan unsur identitas perkalian. B. Penjumlahan bilangan bulat. C. Pengurangan bilangan bulat. D. Perkalian bilangan bulat. E. Pembagian bilangan bulat. Dan terakhir, urutan bilangan bulat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamriani dengan NIM 9243490310007. Di sini saya akan membahas materi tentang bilangan bulat. Materi yang akan saya sampaikan yaitu sifat dasar bilangan bulat dan penjumlahan bilangan bulat. Sebelum itu, apa sih itu bilangan bulat? Himpunan bilangan bulat adalah gabungan dari himpunan bilangan caca dan himpunan bilangan bulat negatif. Dengan demikian, sifat dasar bilangan bulat dapat diturunkan dari sifat dasar bilangan caca dengan berbagai sifat tambahan. Karena itu, sifat dasar bilangan bulat perlu dibicarakan. Sifat dasar bilangan bulat. Sifat dasar bilangan bulat dimulai dengan definisi, karena definisi adalah cara formal untuk menjelaskan suatu pengertian dalam matematika. Definisi 3.1. Jika n bilangan bulat, maka didefinisikan tunggal, sehingga n ditambah negatif n sama dengan negatif n ditambah n sama dengan 0. Definisi 3.1 menyatakan bahwa secara umum negatif n adalah satu-satunya bilangan yang bila ditambah dengan n akan menghasilkan 0, di mana n adalah bilangan asli setiap bilangan bulat kecuali 0 dapat dipasangkan dengan bilangan bulat yang lain, sedemikian sehingga jumlah pasangan itu adalah 0. Bilangan 0 tidak termasuk karena 0 pasangannya adalah 0 sendiri. Definisi 3.2. Himpunan bilangan bulat adalah gabungan dari himpunan bilangan caca dan himpunan bilangan asli, sehingga untuk setiap bilangan bulat n berlaku sifat n ditambah negatif n sama dengan negatif n ditambah n sama dengan 0. Jadi, himpunan bilangan bulat dapat ditulis dalam bentuk daftar sebagai Z sama dengan titik-titik negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan asli sebagai bagian dari bilangan bulat seringkali disebut dengan bilangan bulat positif. Himpunan bilangan bulat positif ditulis dengan positif 1, positif 2, positif 3, dan seterusnya, atau dapat ditulis dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Sifat dasar bilangan bulat dimulai dengan definisi, karena definisi adalah cara formal untuk menjelaskan suatu pengertian dalam matematika. Definisi 3.3. Sistem bilangan bulat terdiri atas himpunan bilangan bulat Z sama dengan titik-titik negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, dengan operasi binar penjumlahan positif dan perkalian, dan mempunyai sifat tertutup
asosiatif, komutatif, distributif, serta identitas penjumlahan dan identitas perkalian. Yang pertama, sifat tertutup. Sifat tertutup terbagi menjadi dua, yaitu sifat tertutup terhadap penjumlahan adalah ada dan tunggal, yakni untuk setiap A dan B di dalam Z, maka A ditambah B juga di dalam Z. Sifat tertutup terhadap perkalian ada dengan tunggal, yakni untuk setiap A dan B di dalam Z, maka A dikali B juga ada di dalam Z. Misalkan, kita mengambil dua bilangan bulat yang berbeda, yaitu A sama dengan 2, B sama dengan negatif 3, dari himpunan bilangan bulat. Jika A dan B dijumlahkan, maka A ditambah negatif 3 sama dengan negatif 1. Ternyata, negatif 1 adalah bilangan bulat juga. Demikian pula jika A dan B diperkalikan, maka 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6, juga merupakan bilangan bulat. Jadi, himpunan bilangan bulat tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian artinya setiap jumlahan dan perkalian dua bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat pula. 2. Sifat komutatif. Sifat komutatif penjumlahan yaitu untuk setiap A dan B di dalam Z berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Perhatikan penjumlahan pada tabel 3.1. Contoh tabel penjumlahan bilangan bulat bisa kita lihat pada tabel berikut. Selanjutnya, sifat komutatif perkalian, yaitu untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A dikali B sama dengan B dikali A. Perhatikan perkalian pada tabel 3.2. Contoh perkalian bilangan bulat bisa kita lihat pada tabel berikut. Yang ketiga, sifat asosiatif. Sifat asosiatif terhadap penjumlahan yaitu untuk sebarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku sifat dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Sifat asosiatif terhadap perkalian yaitu untuk sebarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dalam kurung dikali B dikali C. Perhatikan penjumlahan yang diberikan pada tabel 3.3. Contoh sifat asosiatif penjumlahan bilangan bisa kita lihat pada tabel berikut. Yang keempat, sifat distributif. Sifat distributif ciri perkalian terhadap penjumlahan yaitu untuk sebarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku sifat A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Sifat distributif kanan perkalian terhadap penjumlahan yaitu untuk sebarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku sifat A ditambah B dikali C sama dengan A dikali C tambah B dikali C. Yang kelima, unsur identitas penjumlahan. Untuk setiap bilangan bulat A selalu berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A, sehingga 0 disebut unsur identitas penjumlahan. 6. Unsur identitas perkalian. Untuk setiap bilangan bulat A ada dengan tunggal bilangan bulat 1 sehingga A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan 1, sehingga 1 disebut unsur identitas perkalian. Selanjutnya, sifat kesamaan berikut penting untuk diketahui, yaitu A.
Refleksi yaitu untuk setiap bilangan bulat A berlaku A sama dengan A. B. Simetris yaitu jika A sama dengan B, maka BA untuk sebarang bilangan bulat A dan B. C. Transitif yaitu jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C untuk sebarang bilangan bulat A, B, dan C. D. Substitusi yaitu jika A sama dengan B, maka dapat disubstitusi untuk A dalam suatu pernyataan tanpa merubah nilai dari pernyataan tersebut. B. Penjumlahan bilangan bulat. Bilangan bulat adalah himpunan Z sama dengan titik-titik min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan positif contohnya yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan 0 yaitu 0. Bilangan negatif contohnya yaitu min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Penjumlahan bilangan bulat adalah operasi yang melibatkan penjumlahan 2 atau lebih bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat dilakukan dengan memperhatikan tanda. Aturan penjumlahan. Positif ditambah positif sama dengan positif. Negatif ditambah negatif sama dengan negatif. Positif ditambah negatif atau negatif ditambah negatif. Kurangi lalu ikuti tanda terbesarnya. Contoh, 4 dikurang negatif 7 sama dengan 11. Min 2 ditambah min 6 sama dengan min 8. 5 ditambah 0 sama dengan 5. B. Sifat-sifat penjumlahan. Yang pertama, tertutup. A tambah B elemen dari himpunan Z, yang artinya hasil penjumlahan dua bilangan bulat adalah bilangan bulat juga. 2. Komutatif. A ditambah B sama dengan B ditambah A, yang artinya urutan penjumlahan tidak memengaruhi hasil. Yang ketiga, asosiatif. Dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C, yang artinya cara mengelompokkan penjumlahan tidak memengaruhi hasil. Yang keempat, identitas. A ditambah 0 sama dengan A, yang artinya menjumlahkan dengan 0 tidak mengubah nilai. Yang kelima, inverse. A ditambah negatif A sama dengan 0. Artinya, setiap bilangan memiliki lawan atau inverse sehingga jumlahnya 0. Selanjutnya, teorema penting. Teorema 3.1. Penambahan kesamaan. Jika A sama dengan B, maka A ditambah C sama dengan B ditambah C. Contoh, jika A sama dengan 6, B sama dengan 6, dan C sama dengan negatif 2. A ditambah C sama dengan A ditambah negatif 2 sama dengan 4 sama dengan B ditambah C. Teorema 3.2. Inverse penjumlahan. Untuk setiap bilangan bulat A terdapat negatif A, sehingga A ditambah negatif A sama dengan 0. Contoh, 7 ditambah negatif 7 sama dengan 0, dan negatif 4 ditambah 4 sama dengan 0. Itulah penjelasan materi saya pada kali ini. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Agustina dengan NIM 92434903100113. Baik, langsung saya akan menjelaskan mengenai
C. Pengurangan bilangan bulat. Apa itu pengurangan? Pengurangan adalah operasi untuk mengambil atau mengurangi jumlah bilangan dari bilangan lainnya. Contoh mudahnya, kita memiliki 10 apel, terus dikurangi 3, sisanya 7 apel. Secara matematika, 10 kurang 3 sama dengan 7. Itu cara mudah memahami pengurangan. Pertama, kita gunakan garis bilangan. Contohnya 5 kurang 3. Perhatikan ya garis bilangan di samping ini. Mulai dari angka 5, kita mundur 3 langkah ke kiri. Hasilnya adalah 2. Contoh kedua, min 2 kurang 4. Berapa? Perhatikan lagi garis bilangan di samping. Mulai dari min 2, kita mundur 4 langkah. Hasilnya min 6. Kedua, ubah ke penjumlahan. Cara praktisnya, A kurang B sama dengan A kali min B. Artinya, kurang bilangan tambah lawannya. Contohnya, 7 kurang 2 sama dengan 7 tambah min 2 sama dengan 5. 4 kurang negatif 3 sama dengan 4 tambah 3 sama dengan 7. Mengurangi bilangan negatif artinya kita menambah. Contoh pertama, 6 kurang 2 berapa? Artinya, dari 6 dikurangi 2 maka hasilnya 4. Contoh kedua, min 3 kurang min 2 berapa? Mulai dari min 3, kita mundur 2 langkah, maka hasil yang kita dapatkan adalah min 5. Contoh ketiga, 5 kurang min 3 berapa? Kita ubah nih jadi penjumlahan, berarti 5 tambah 3 hasilnya 8. Contoh keempat, 4 kurang min 2 berapa? Ubah jadi min 4 kurang 2 hasilnya min 2. Contoh kelima, 0 kurang min 6 sama dengan, ubah jadi 0 tambah 6 sama dengan 6. D. Perkalian bilangan bulat. Perkalian adalah penjumlahan berulang dari bilangan yang sama. Contohnya 3 kali 4, artinya 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. Aturan tanda dalam perkalian. Positif kali positif sama dengan positif, negatif kali negatif sama dengan positif, positif kali negatif sama dengan negatif, negatif kali positif sama dengan negatif. Dan bilangan apapun dikalikan dengan 0, hasilnya tetap 0. Contoh soal dan penjelasannya. Contoh pertama, 5 kali min 2 sama dengan min 10, karena positif dikali negatif hasilnya negatif. Contoh kedua, min 4 dikali min 3 sama dengan 12, karena negatif dikalikan dengan negatif hasilnya positif. Contoh ketiga, min 6 kali 0 sama dengan 0. Perkalian apapun jika dikalikan dengan 0 hasilnya akan tetap 0. Dua teorema penting dalam perkalian bilangan bulat. Teorema 1, tertutup terhadap perkalian. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka hasil dari A kali B juga bilangan bulat. Contohnya, min 2 dikali 7 sama dengan 14. Hasilnya tetap bilangan bulat. Teorema 2, perkalian bilangan bulat bersifat asosiatif. Untuk semua bilangan bulat A, B, dan C, AB kali C sama dengan A kali BC. Contohnya, 2 kali 3 kali 4 sama dengan 6 kali 4 sama dengan 24. 2 kali 3 kali 4 sama dengan 2 kali 12 sama dengan 24. Hasilnya sama. E. Pembagian bilangan bulat. Apa itu pembagian bilangan bulat? Pembagian bilangan bulat adalah kebalikan dari perkalian bilangan bulat, yaitu membagi satu bilangan bulat dengan bilangan bulat lainnya. Contohnya, 12 bagi 3 sama dengan 4, karena 4 kali 3 sama dengan 12. Aturan tanda dalam pembagian, yaitu positif bagi positif sama dengan positif, negatif bagi negatif sama dengan positif, positif bagi negatif sama dengan negatif, dan negatif bagi positif sama dengan negatif. Cara ingat yang mudah yaitu tanda yang sama hasilnya positif dan tanda yang beda hasilnya negatif. Contoh soal dan penjelasannya. Contoh pertama, 20 bagi 4 sama dengan 5, karena positif bagi positif sama dengan positif. Contoh kedua, min 18 bagi 6 sama dengan 3, negatif bagi positif sama dengan negatif. Contoh ketiga,
Min 12 dibagi min 3 sama dengan 4, karena negatif bagi negatif sama dengan positif. Sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Pertama, bersifat tidak komutatif. A bagi B tidak sama dengan B bagi A. Contohnya, 8 bagi 2 sama dengan 4, sedangkan 2 bagi 8 sama dengan 0,25. Bukan bilangan bulat. 2. Bersifat tidak asosiatif. A bagi B bagi C tidak sama dengan A bagi B bagi C. Contohnya, 12 bagi 3 bagi 2 sama dengan 4 bagi 2 sama dengan 2. Sedangkan 12 bagi 3 bagi 2 sama dengan 12 bagi 1,5 sama dengan 8. F. Urutan bilangan bulat. Urutan bilangan bulat adalah susunan bilangan bulat dari terkecil hingga ke terbesar, atau dengan kata lain menaik, atau dari terbesar hingga terkecil dengan kata lain menurun. Kita bisa melihat garis bilangan yang ada di atas. Garis di atas menunjukkan ada arah kanan dan ada arah kiri. Arah kiri menunjukkan bilangan lebih kecil dan nilainya semakin turun. Contohnya 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, dan seterusnya. Jadi min 1 lebih kecil dari 0 dan min 2 lebih kecil dari min 1 dan seterusnya. Sedangkan arah kanan menunjukkan nilai yang lebih besar dan nilainya semakin naik. Contoh di garis bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 3 lebih besar dari 2 dan 2 lebih besar dari 1 dan seterusnya. Contoh urutan menaik: min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Dan contoh urutan menurun: 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3. Bilangan negatif lebih kecil dari 0, bilangan 0 berada di tengah-tengah, dan bilangan positif lebih besar dari 0. Contoh soal pertama, urutkan bilangan berikut dari yang terkecil ke terbesar: 5, min 2, 0, min 7, dan 3. Jawabannya urutan dari yang terkecil ke terbesar: min 7, min 2, 0, 3, dan 5. Contoh soal kedua, diketahui bilangan bulat A sama dengan min 4, B sama dengan 2, dan C sama dengan min 1. Pertanyaannya, urutkan A, B, dan C dari yang terbesar ke terkecil. Jawabannya 2, min 1, min 4. Ada dua teorema penting dalam urutan bilangan bulat. Teorema pertama, jika A lebih kecil dari B, maka A tambah C lebih kecil dari B tambah C. Penjelasannya, jika dua bilangan bulat dibandingkan dan hasilnya A lebih kecil dari B, maka jika kita tambahkan bilangan yang sama atau C ke keduanya, urutannya tetap sama. Contoh, misalnya A sama dengan 2, B sama dengan 5, dan C sama dengan 3. Karena 2 lebih kecil dari 5, maka 2 tambah 3 lebih kecil dari 5 tambah 3. 2 tambah 3 sama dengan 5, 5 tambah 3 sama dengan 8. Jadi 5 lebih kecil dari 8. Teorema 2, jika A lebih kecil dari B dan C lebih besar dari 0, maka A kali B lebih kecil dari B kali C. Penjelasannya, jika A lebih kecil dari B dan dikalikan dengan bilangan positif yang sama atau C, hasilnya tetap urut A kali C lebih kecil dari B kali C. Misalnya, A sama dengan min 4, B sama dengan 1, dan C sama dengan 4. Karena min 2 lebih kecil dari 1, maka min 2 dikali 4 lebih kecil dari 1 kali 4. Karena min 2 kali 4 sama dengan min 8, dan 1 kali 4 sama dengan 4. Min 8 lebih kecil dari 4. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran tentang bilangan bulat dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.